Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tabe selamat lingkungan latai, salam sawujud karende malempang, Om Swastiastu. Adil Katalino, pecuramin kasaruga, basengat kajubata. Arus, arus, arus. Selamat malam, Bapak Christian Radial Pilsan, SEMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Manajemen Sekolah. Dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Ida Sang Hyang Widiwasa karena telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di pertemuan kelas online ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu terkait dengan garapan manajemen pendidikan. Langsung saja, pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Nindya Rahelna. Yang kedua, Monika Anjayani. Yang ketiga, Sophia. Dan yang keempat, Uria Septiani Hiskia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan mendengarkan yaitu materi yang pertama yang dijelaskan oleh Nindya Rahelna. Kepada saudari Nindya Rahelna, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya akan menjelaskan materi terkait manajemen pendidikan yang terdiri dari pengertian, tujuan dan manfaat, kemudian ruang lingkup manajemen pendidikan. Secara umum, manajemen pendidikan adalah suatu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengolah segala sumber daya yang berupa manusia, uang, material, metode, mesin, market, waktu, dan informasi guna mencapai tujuan dengan efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Kemudian, menurut para ahli, yang pertama menurut Syarif, manajemen pendidikan adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan sumber-sumber personil maupun material secara efektif dan efisien untuk menunjang tercapainya pendidikan. Kemudian yang kedua, menurut Sutisna, manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses yang membuat sumber-sumber personil dan material sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama di bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga, menurut Jaan Satori, manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, menurut Made Pidarta, manajemen pendidikan adalah aktivitas memadukan berbagai sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kelima, menurut Subagio Atmo Widirio, manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang keenam, menurut Engkoswara, manajemen pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta di dalam mencapai tujuan yang sudah disepakati bersama. Kemudian yang ketujuh, menurut Hadari Nawawi, manajemen pendidikan di bidang pendidikan adalah rangkaian kegiatan pengendalian usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis yang diselenggarakan di lingkungan tertentu, terutama lembaga pendidikan formal. Kemudian yang kedelapan, menurut W. Haris, manajemen pendidikan adalah suatu proses pengintegrasian segala usaha pendayagunaan sumber-sumber personalia dan material sebagai usaha untuk meningkatkan secara efektif
pengembangan kualitas manusia. Kemudian yang ke-9 menurut Purwanto dan Jojo Pranoto, manajemen pendidikan adalah suatu usaha bersama yang dilakukan untuk mendayagunakan semua sumber daya baik manusia, uang, bahan peralatan, serta metode untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, menurut Stephen J. Knight, manajemen pendidikan merupakan sekumpulan fungsi-fungsi organisasi yang memiliki tujuan utama untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan sebagaimana pelaksanaan kebijakan melalui perencanaan, pengambilan keputusan, perilaku kepemimpinan, penyiapan alokasi sumber daya, stimulasi dan koordinasi personil dan iklim organisasi yang kondusif. Baik, kemudian yang kedua, tujuan dan manfaat. Yang pertama ada supaya terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna pakem. Kemudian yang kedua, supaya terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, ini salah satu dari 5 kompetensi tenaga kependidikan, tertunjangnya kompetensi manajerial tenaga pendidikan sebagai manajer, kemudian tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan, tertunjangnya profesi sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan. Kemudian, teratasinya masalah mutu pendidikan karena 80 masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat manajemen pendidikan yaitu berguna untuk mengelola dan memperbaiki seluruh komponen pendidikan, mulai dari proses pembelajaran, peserta didik, pendidikan, dan tenaga kependidikannya, agar tujuan pendidikan dapat tercapai dan memiliki mutu yang tinggi. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama, berdasarkan wilayah kerja. Manajemen pendidikan di suatu negara atau tingkat nasional menangani pelaksanaan pelatihan pendidikan di dalam sekolah dan di luar sekolah, termasuk penyelenggaraan pelatihan, pengayaan penelitian, maupun pendidikan yang meliputi kebudayaan dan kesenian secara nasional. Kemudian, manajemen pendidikan dalam satu kabupaten atau kota, ruang lingkupnya meliputi wilayah kerja satu kabupaten atau satu kota saja. Kemudian manajemen pendidikan satu unit kerja. Ini hanya menitik beratkan pada satu unit kerja yang langsung dalam menangani pekerjaan mendidik. Kemudian kegiatan terkecil dalam manajemen pendidikan adalah manajemen kelas. Kemudian berdasarkan objek garapan. Ruang lingkup berdasarkan objek garapan dapat dibedakan antara lain yang pertama ada manajemen siswa, kedua ada manajemen personil-personil dalam sekolah, ada kurikulum dalam sekolah, ada manajemen prasarana atau material, kemudian manajemen tata usaha sekolah atau tata laksana pendidikan, ada pengaturan anggaran pendidikan, ada manajemen lembaga atau organisasi pendidikan. Ada juga kemudian berdasarkan fungsi. Dapat dibedakan antara lain terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mengawasi ataupun mengevaluasi. Kemudian berdasarkan pelaksanaan.
Guru berperan sebagai administrator. Oleh karena itu, guru harus bisa melaksanakan berbagai kegiatan manajemen. Dengan kata lain, guru berperan sebagai manajer di dalam kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke moderator. Iya, baik. Terima kasih kepada Saudari Nindya Relna. Langsung saja materi yang kedua yang disampaikan oleh Saudari Monica Anjayani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Nindya tadi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan peran manajemen pendidikan. Ada 4 unsur dalam fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, sebagai perencanaan atau planning. Dalam hal ini, manajemen pendidikan wajib memastikan semua sumber daya di berbagai bidang bisa membuat peta kerja serta yang sesuai dengan visi perusahaan. Dan yang kedua, melakukan pengorganisasian atau organizing. Manajemen pendidikan menghimpun sumber daya manusia di perusahaan, modal serta peralatan yang diperlukan. Bidang ini juga harus mencari cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan utama perusahaan dengan melibatkan semua komponen yang ada dan memastikan semua berjalan sesuai truk. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai pelaksanaan atau implementation. Manajemen pendidikan penting untuk menggerakkan sumber daya manusia perusahaan dan mendorong melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan demi tercapainya tujuan. Hal ini penting sebagai proses efisiensi agar kinerja semua karyawan efektif. Kemudian yang keempat, sebagai pengawas atau controlling. Bidang ini juga memiliki kewajiban untuk mengontrol sumber daya agar berjalan sesuai truk yang sudah ditetapkan. Ketika ada hal yang tidak sesuai, mereka harus bekerja meluruskannya seperti semula. Dan di sini juga ada beberapa fungsi. Yang pertama, mendorong perencanaan strategi melalui pendekatan yang rasional, sistematis, dan efektif yang berguna bagi manajer dan tim. Yang kedua, memaksimalkan proses yang menyeluruh dan memberikan pendidikan untuk peningkatan mutu sumber daya perusahaan. Kemudian yang ketiga, melatih sumber daya agar mampu membuat kerangka kerja yang baik dalam jangka waktu, jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga target mudah dicapai. Kemudian yang keempat, memudahkan alokasi sumber daya yang efektif sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kemudian yang kelima, meningkatkan sikap profesional dalam diri setiap anggota organisasi atau perusahaan sehingga timbul tanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Demikian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Monica Anjayani. Langsung saja kita ke materi yang keempat, yaitu tujuan manajemen pendidikan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Mohon maaf. Di sini, manajemen di bidang pendidikan juga memiliki tujuan dan manfaat, yaitu sebagai berikut: mewujudkan suasana belajar dan proses belajar yang efektif
aktif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan. Tujuan manajemen pendidikan itu sendiri secara umum, utama untuk manajemen pendidikan adalah membentuk kepribadian para pelajar agar sesuai dengan tujuan dari pendidikan nasional dan tingkat perkembangan atau perbaikan untuk usia pendidikan. Selain itu, manajemen di bidang pendidikan juga memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mewujudkan suasana belajar dan proses belajar yang efektif, aktif, kreatif, bermakna, dan menyenangkan. Yang kedua, terwujudnya pelajar yang aktif dalam perkembangan diri sehingga memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kontrol diri, kecerdasan, kepribadian yang baik, akhlak yang mulia, dan keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, untuk memenuhi 1 dari 5 kompetensi tenaga kependidikan. Yang keenam, agar tujuan pendidikan tercapai dengan efektif dan efisien. Yang ketujuh, citra positif pendidikan semakin meningkat. Yang kedelapan, meningkatkan mutu pendidikan. Yang kesembilan, terwujudnya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Yang ke-10, tenaga pendidik mendapat bekal pengetahuan tentang proses dan tugas administrasi pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir atau yang ke-11, urgensi manajemen pendidikan. Sedangkan yang di bagian 1, manajemen kesiswaan, ada 3 masalah utama yang perlu mendapat perhatian dalam bidang kesiswaan, yaitu masalah penerimaan siswa baru, masalah kemajuan belajar, dan evakuasi belajar. Setelah itu, masalah bimbingan. Untuk masalah yang pertama, setiap tahun dibentuk panitia penerimaan siswa baru. Panitia ini diserahi tugas untuk menerjemahkan dan mengorganisasikan seluruh kegiatan penerima siswa baru. Pemimpin sekolah harus mampu memberi pedoman yang jelas kepada panitia agar penerima siswa baru berjalan dengan lancar. Di samping itu, sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap usaha mengembangkan kemajuan belajar siswa-siswanya. Selanjutnya, masalah yang erat juga hubungannya dengan kemajuan belajar ini ialah masalah bimbingan. Tugas sekolah bukan hanya sekedar memberi pengetahuan dan juga keterampilan saja, tetapi sekolah harus mendidik anak-anak menjadi manusia seutuhnya. Oleh karena itu, tugas sekolah bukan saja memberikan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi juga membimbing anak-anak menuju ke arah kedewasaan. Dalam rangka ini, dengan kegiatan bimbingan ini, maka anak-anak akan ditolong untuk mampu mengenal dirinya, kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya. Anak-anak akan ditolong agar mampu mengatasi, dengan demikian diharapkan anak-anak akan bertumbuh secara sehat, baik jasmani maupun rohaninya, serta dapat merealisasikan kemampuan secara maksimal. Selanjutnya, yaitu manajemen yang berhubungan dengan kesiswaan antara lain. Mohon maaf, sampai di situ saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan lanjut ke materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Uria Septiani Hizkia. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang manajemen pendidikan. Yang pertama ada manajemen kesiswaan. Dari manajemen kesiswaan ini, ada 3 masalah utama yang perlu mendapat perhatian dalam bidang kesiswaan, yaitu yang pertama masalah penerimaan siswa baru,
Yang kedua, masalah kemajuan belajar dan evaluasi belajar. Yang ketiga, masalah bimbingan. Untuk masalah yang pertama, setiap tahun dibentuk panitia penerimaan siswa baru. Panitia ini diserahi tugas untuk memanajemenkan dan mengorganisasikan seluruh kegiatan penerimaan siswa baru. Pimpinan sekolah harus mampu memberi pedoman yang jelas kepada panitia agar penerimaan siswa baru ini berjalan dengan lancar. Di samping itu, sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap usaha mengembangkan kemajuan belajar siswa-siswanya. Kemajuan belajar ini secara periodik harus dilaporkan terutama kepada orang tua siswa. Ini semua merupakan tanggung jawab pimpinan sekolah. Oleh karena itu, pimpinan harus tahu benar-benar kemajuan belajar anak-anak di sekolahnya. Masalah yang juga erat hubungannya dengan kemajuan belajar ini ialah masalah bimbingan. Tugas sekolah bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi sekolah harus mendidik anak-anak menjadi manusia seutuhnya. Kemudian, manajemen yang berhubungan dengan kesiswaan, antara lain, yang pertama, statistik presensi siswa, yang kedua, buku laporan keadaan siswa, yang ketiga, buku induk, yang keempat, Clapper, yang kelima, buku daftar kelas, keenam, buku laporan pendidikan atau rapot catatan pribadi, yang ketujuh, daftar presensi, dan lain sebagainya. Kemudian masuk yang kedua, manajemen pengajaran atau kurikulum. Dari manajemen pengajar atau kurikulum ini, ada beberapa kegiatan, meliputi diantaranya, yang pertama, mengadakan buku kurikulum termasuk pedoman-pedomannya. Yang kedua, penjabaran tujuan-tujuan pendidikan, tujuan umum, tujuan instruksional, tujuan kurikuler, dan tujuan-tujuan khusus. Yang ketiga, penyusunan program-program kurikuler dan kegiatan tambahannya, termasuk dalam hal ini program tahunan. Yang keempat, pengembangan alat-alat pelajaran. Yang kelima, penyusunan jadwal dan pembagian tugas mengajar. Yang keenam, pengembangan sistem evaluasi belajar. Yang ketujuh, pengawasan terhadap proses belajar mengajar. Yang kedelapan, penyusunan norma kenaikan kelas. Selanjutnya, manajemen yang berhubungan dengan pengajar atau pembinaan kurikulum, antara lain, yang pertama ada buku pedoman kerja tahunan, yang kedua statistik kemajuan belajar, yang ketiga jadwal tahunan atau kalender pendidikan, keempat jadwal pelajaran, yang kelima daftar buku siswa, yang keenam daftar buku pegangan guru, yang ketujuh buku observasi kelas, dan lain sebagainya. Kemudian masuk yang ketiga, manajemen personil. Tugas utama pimpinan sekolah ialah membina dan mengembangkan sekolahnya agar pendidikan dan pengajaran makin menjadi efektif dan efisien. Dalam hal hubungannya dengan masalah manajemen personalia ini, ada beberapa tugas yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan. Pimpinan sekolah harus dapat merencanakan kebutuhan pegawainya, berapa jumlah guru atau staf lain yang dibutuhkan untuk menutupi kebutuhan karena adanya pegawai yang berhenti atau pensiun, atau karena adanya pengembangan atau penambahan beban tugas. Kemudian yang kedua, penerimaan dan penempatan tenaga. Pimpinan sekolah hendaknya memperoleh wewenang untuk memilih dan mengusulkan pengangkatan stafnya yang baru. Ingat bahwa pimpinan sekolah tahu tentang staf yang dibutuhkan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolahnya. Yang ketiga, penyelenggaraan program orientasi. Anggota staf yang baru sebelum menunaikan tugasnya perlu mengenal dan memahami baik-baik seluruh lingkungan di mana ia akan bekerja. Ia harus mengenal seluruh anggota staf yang lama, mengenal keadaan siswa-siswa secara umum, lingkungan fisik maupun lingkungan masyarakat sekitar. Yang keempat, pembinaan dan pengembangan staf. Pembinaan terhadap staf tidak hanya pada anggota yang baru saja, tetapi juga kepada seluruh staf. Pembinaan ini harus dilakukan secara terus-menerus
dan secara sistematik atau programatis. Pembinaan ini sangat penting karena baik perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, maupun perkembangan masyarakat dan kebijaksanaan yang baru. Banyak cara yang dapat dilakukan pimpinan sekolah dalam program pembinaan itu, diantaranya melalui yang pertama penilaian kinerja, yang kedua penugasan dan rotasi tugas, yang ketiga pelatihan, yang keempat pemberian kompensasi atau peningkatan kesejahteraan, yang kelima perencanaan karir, keenam pengembangan karir, ketujuh observasi kelas, 8 percakapan individu, diskusi, seminar, loka karya, rapat staf, dan lain-lain. Yang kelima, pemberhentian dan pemensiunan. Pemberhentian seorang pegawai dapat karena pelanggaran disiplin, pengunduran diri, pengurangan tenaga, atau pensiun. Aturan tentang pemberhentian pegawai harus jelas karena menyangkut nasib seorang, terutama tentang pemberhentian karena pelanggaran disiplin dan pengurangan tenaga, karena dapat memicu ketidakpuasan seseorang yang dikenai tindakan ini. Administrasi yang berhubungan dengan personalia meliputi antara lain, yang pertama, statistik atau data presensi pegawai, yang kedua, organisasi dan daftar pembagian tugas, yang ketiga, masalah kepegawaian atau guru dan kesejahteraannya, yang keempat, daftar riwayat hidup, yang kelima, daftar riwayat pekerjaan, yang keenam, catatan pribadi pegawai, yang ketujuh, daftar induk pegawai. Kemudian masuk yang keempat, manajemen persuratan dan kearsipan. Ini merupakan salah satu aspek kegiatan manajemen yang berfungsi sebagai dokumentasi dan perwujudan dari berbagai kegiatan penyelenggaraan sekolah yang menjadi tanggung jawab pimpinan sekolah. Manajemen persuratan dan kearsipan ini terdiri dari korespondensi atau surat menyurat dan lain sebagainya. Kemudian penyimpanan arsip atau dokumentasi. Yang ketiga, laporan bulanan atau tahunan. Dan yang terakhir keempat, daftar statistik atau grafik dan lain-lain. Masuk bagian yang kelima, manajemen keuangan. Masalah keuangan ini merupakan masalah yang peka. Oleh karena itu, dalam mengelola bidang ini, pimpinan sekolah harus berhati-hati, jujur, dan terbuka, agar tidak menimbulkan kecurigaan, baik dari staf maupun dari masyarakat atau orang luar. Orang tua siswa juga termasuk. Banyak keperluan sekolah yang harus dibiayai, dan semakin banyak program yang direncanakan, maka semakin banyak pula biaya yang diperlukan. Manajemen yang berhubungan dengan keuangan, antara lain ada buku kas, buku tabelaris, daftar gaji, daftar honorium, surat pertanggungjawaban atau SPJ, dan lain sebagainya. Kemudian masuk yang keenam, manajemen perlengkapan. Perlengkapan dan peralatan sekolah juga merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi belajar dan mengajar. Guru tidak mungkin dapat mengajar dengan senang dan bersemangat dengan perlengkapan kuno dan juga rusak, peralatan yang kurang lengkap, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pimpinan sekolah harus menaruh perhatian yang serius terhadap perlengkapan serta peralatan sekolah. Dalam hal ini, yang tidak boleh dilupakan oleh pimpinan sekolah ialah usaha-usaha pengadaan dana antara lain untuk keperluan. Yang pertama, penambahan ruang kelas atau ruang yang lain, rehabilitasi bagian-bagian yang rusak, pembaikan perlengkapan dan peralatan, penambahan perlengkapan dan peralatan, memodernisasikan perlengkapan dan peralatan lain-lain. Manajemen yang berhubungan dengan pemeliharaan gedung, perlengkapan peralatan antara lain. Yang pertama, buku laporan tahunan, caturwulan atau semesteran tentang keadaan bangunan sekolah, denah dan situasi bangunan kebun sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian buku inventaris, dan yang terakhir buku penerimaan alat-alat dan perlengkapan, dan lain sebagainya. Kemudian masuk yang ke terakhir, manajemen hubungan masyarakat. Sekolah adalah di dalam oleh untuk masyarakat. Program sekolah hanya dapat berjalan lancar apabila mendapat dukungan masyarakat.
Karena itu, pimpinan sekolah perlu terus-menerus membina program baik antara sekolah dan juga masyarakat. Untuk membina komunikasi sekolah dan masyarakat, pimpinan sekolah dapat menggunakan media rapat-rapat, surat, buletin, radio, dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang dapat merusak hubungan sekolah dan juga masyarakat. Itu antara lain sikap guru maupun pimpinan sekolah yang kurang baik di dalam masyarakat serta mutu sekolah yang rendah. Manajemen yang berhubungan dengan humas antara lain, yang pertama, buku catatan kunjungan orang tua siswa atau buku tamu, yang kedua buku agenda, yang ketiga buku ekspedisi, yang keempat daftar orang tua siswa, yang kelima daftar perusahaan atau industri terkait, dan lain sebagainya. Demikian materi dari saya kembalikan ke moderator. Selamat malam dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Nindya. Mohon maaf. Kepada Saudari Uria Setianiskia, yaitu penyampai materi yang terakhir. Langsung saja saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyampaikan materi untuk kita pada malam hari ini. Atas kurang dan lebihnya, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om Sahe. Terima kasih.